Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk meluaskan wawasan kita ya tentang pendidikan. Seperti sering saya sampaikan, algoritmanya ngaji filsafat itu pengayaan, enrichment. Kalau ada yang cocok ya alhamdulillah, monggo diambil, dipakai, dihidupkan, dimanfaatkan. Kalau ada yang tidak cocok, ya ditinggal saja, tidak masalah. Wong yang saya sampaikan bukan fatwa, bukan perintah, juga bukan petunjuk. Ini sekedar meluaskan wawasan saja, nambah wawasannya teman-teman. Sering saya sampaikan ya, betapapun hasil pikirannya manusia, hasil budidayanya manusia, sebagus apapun itu pasti terbatas dan ada batasnya. Maka teori apapun mungkin cocok untuk sebagian orang, tidak cocok untuk orang yang lain. Meskipun isinya teori itu bagus, baik. Jadi kayak ngaji ini ya, kalau diurut itu yang saya sampaikan ini bisa benar, bisa enggak. Seandainya benar ya mungkin baik, mungkin tidak. Seandainya benar dan baik pun mungkin sesuai, mungkin cocok, mungkin juga tidak untuk teman-teman. Jadi maka perlu semangat filsafat. Semangat filsafat itu semangat kebijaksanaan. Jadi semangat untuk tahu ini pasnya kapan, di mana saya pakai ini, dalam situasi apa saya pakai ini. Baik, itu ya algoritmanya. Makanya tidak boleh baper, tidak boleh wah ini kok teorinya gini tidak cocok sama saya. Ya tidak cocok ya ditinggal aja, ngapain. Wong tidak ada yang mewajibkan harus diambil. Seperti kemarin misalnya, Pak, teori kok kebersamaan, yang asik itu ya sendiri-sendiri, Pak. Ya enggak apa-apa, toh sendiri-sendiri juga sudah ada. Jadi silahkan saja kamu pilih, kamu ambil yang sesuai dengan konteks hidupmu. Baik, bismillah, kita mulai. Malam hari ini kita belajar dari beliau. Ini tokoh yang kita kaji bulan ini menarik, masing-masing punya sistem pola dan filosofi pendidikan yang sudah diterjemahkan, yang sudah digunakan. Apakah itu Ki Hajar dengan taman siswanya, nanti Tagore dengan Santiniketannya, termasuk Montessori ini. Teman-teman mungkin sering dengar atau pernah dengar sekolah-sekolah yang menggunakan metode Montessori. Kalau belum ya malam hari ini dengar. Ya. Jadi ini beliau ini, Maria Montessori ini pemikir, dokter sebenarnya ya, yang lebih terkenalnya dokter ya filosof ya ilmuwan, mungkin juga bisa diatributi seorang psikolog juga. Gagasan utamanya ya memang tentang pendidikan anak. Beliau berasal dari Italia. Jadi dan saya tidak harus detail ya cerita riwayat hidupnya. Ini insya Allah beliau orang baik. Jadi tidak perlu ragu-ragu. Tidak ada cerita yang sangat kontroversial tentang beliau. Lurus-lurus saja, beliau lahir dari keluarga baik-baik. Waktu beliau lahir ayahnya umur 33 tahun, ibunya umur 25 tahun. Kemudian beliau lahir 1870-an dan nanti meninggal 1952. Kuliahnya di Universitas Roma. Ya jurusannya kedokteran. Meskipun saat itu termasuk luar biasa. Ada perempuan kuliah kedokteran. Nah, luar biasanya ini. Nah, beliau ini nanti saat menjadi dokter melihat banyak anak-anak yang terkena gangguan jiwa. Masih anak-anak. Yang menurut pencermatan beliau ini karena kesalahan orang tuanya dan lingkungannya dalam mendidik anak ini. Oleh karena itu maka beliau terus tertarik untuk mengeksplorasi, mengelaborasi, meneliti seperti apa sih kira-kira pendidikan yang cocok untuk anak-anak. Nah, malam hari ini kita belajar itu sebentar. Baik ya, kita mulai. Bismillah. Ini mungkin bagi teman-teman yang jurusannya pendidikan sudah pernah, mungkin ya sudah paham tentang ini. Ini untuk yang belum paham saja biar tahu. Bismillah, kita mulai. Saya awali dari quotes dulu lah. Beliau punya banyak quotes yang menarik. Yang pertama kata beliau, education must begin at birth. Pendidikan itu harus dimulai sejak lahir. Harus mulai diupayakan. Jadi
minal mahdi ilal lahdi kalau dalam bahasa Arabnya. Dari buayan ibu yang sejak dia lahir sampai nanti liang lahat. Jadi sudah harus dimulai. Karena seperti sering saya sampaikan, manusia itu paket potensi, bukan paket jadi. Dalam dirinya ada banyak potensi macam-macam dan lengkap sekali. Ingin jadi apa saja bisa, tergantung nanti yang diaktifasi yang mana. Jadi beda dengan binatang, beda dengan makhluknya Allah yang lain yang bukan manusia. Kalau binatang kan paket jadi. Sapi itu ya melahirkan, ya tidak lama setelah itu anaknya sudah persis mirip kayak ibunya. Ya bisa jalan-jalan, ya bisa. Tapi kalau manusia kan tidak, nunggu lama bisa utuh jadi sosok manusia yang lengkap akal budinya. Nah, ini makanya tadi saya bilang manusia itu istimewa karena dia bisa jadi apa saja. Kalau binatang kan seragam, makhluk apapun kan seragam yang selain manusia. Jadi kuda di Indonesia dengan kuda di Eropa dengan kuda di India ya sama seperti itu, gayanya, tabiatnya, karakternya kuda. Tapi kalau manusia enggak, punya beda-beda. Bahkan dari tempat yang sama itu bisa lahir manusia yang beragam. Nah, ini menariknya manusia. Maka dia begitu dia lahir harus mulai dirancang bagaimana cara membesarkannya lahir dan batin. Apa saja yang harus saya aktifasi dari anak ini. Nah, kalian mungkin bisa mencermati diri kalian masing-masing ya. Kok aku jadi orang kayak gini ya? Ngamuan, baperan, tersinggungan misalnya. Itu kira-kira kemarin dalam sejarah hidupku yang teraktivasi apa dari diriku? Potensi apa yang muncul dan potensi apa yang terpendam? Atau jangan-jangan ada yang sangat terpendam sampai hilang. Kemarin kamu berpotensi, saya hilang. Karena tidak pernah dihidupkan lagi. Lingkunganmu tidak mengizinkan itu muncul. Maka Montessori mengawali dengan asumsi pendidikan itu harus dimulai sejak lahir. Bahkan mungkin ada yang lebih ekstrim lagi, sejak anak dalam kandungan. Nah, harus didengarkan mungkin ada yang bilang musik lah, ada yang bilang ngaji lah. Mungkin kalau anak-anak hari ini mungkin yang di dalam kandungan lebih sering dengar ringtone-nya HP. Bolak-balik, klinik-klinik gitu. Dia apa? Lahirnya pertama yang dicari HP mesti. Dia dengar itu terus waktu dalam perut. Ibunya lihat TikTok terus. Wah, sudah. Begitu lahir anaknya bisa joget itu. Baik. Ya, yuk kita mulai. Bismillah. Oh, masih ada quote kedua sebelum ke materi. We must look to the children as a vehicle for bringing change to humanity. Kita harus melihat anak-anak sebagai satu mesin, satu media yang akan membawa perubahan pada kemanusiaan. Kita kan sering mimpi kapan ya peradaban manusia itu mulia lagi, kapan manusia itu bisa martabatnya unggul lagi. Kita kan sering begitu, kita punya banyak cita-cita peradaban. Kita ingin masa depan begini, masa depan begitu. Dan kita sering lupa bahwa kalau kita ingin masa depan itu begini dan begitu, kuncinya ada di anak-anak. Jadi bahkan mungkin tidak di kita. Saya tidak tahu apakah di teman-teman ada yang punya potensi itu, tapi yang paling jelas di anak-anak. Mereka lah kunci generasi. Kalau teman-teman mungkin yang sekarang ikut ngaji mungkin available-nya sampai sekitar 30-an tahun lah yang akan datang, itu jos-josnya. Tapi setelah itu mesti mulai turun. Sementara kalau di kemarin rame-rame itu kan Indonesia emas itu 2045. Nah, kalian berarti nanti dapat jatah mempersiapkan. Kalau persiapannya enggak sukses ya, nanti 2045 tinggal diingat-ingat saja. Dulu kita pernah bilang 2045, sekarang 2045, ya gini-gini saja. Nah, bisa jadi begitu. Karena harus mulai sekarang persiapannya. Nah, maka ayo kita melihat anak-anak sebagai masa depan. Semoga tidak ada yang melihat anak-anak sebagai beban. Bahkan sekarang mungkin ada 1-2 yang punya ideologi anti punya anak. Ya,
Sebenarnya fitrahnya manusia itu berketurunan antara lain. Dalam rangka apa? Melanjutkan cita-cita, mewujudkan cita-cita. Karena durasi hidup kita itu terbatas. Ya kalau sekedar ingin pleasure sih oke. Orang senang-senang. Anak itu hanya merepotkan. Tapi kan kita hidup tidak sekedar ingin pleasure, tidak sekedar ingin senang-senang. Tapi juga kita punya achievement, punya target-target yang harus dituju. Yang itu kadang-kadang tidak cukup di rentang waktu usia kita. Perlu dilanjutkan anak cucu kita. Ini antara lain yang mendorong orang kemudian ingin menikah, ingin mendidik anak, ingin punya anak. Dan itu kalau dalam bahasa agama kan bagian dari fitrah. Baik, jadi asumsi kedua, mari melihat anak-anak sebagai aset untuk masa depan, untuk kemanusiaan. Jangan menganggap mereka beban. Jangan menganggap mereka bikin susah saja, bikin ruwet saja. Saatnya kita sediakan lingkungan yang bagus untuk mereka, biar seperti saya bilang tadi, yang teraktivasi yang positif-positif dalam diri mereka. Baik, lo masih ada quote lagi. Saya pinginnya materi. Ya, ini saya bacakan saja, ini mudah dipahami. Pendidikan yang mampu menyelamatkan umat manusia itu bukan pekerjaan kecil. Hal itu berkaitan dengan perkembangan spiritual manusia, peningkatan nilainya sebagai individu, dan persiapan kaum muda untuk memahami zaman di mana mereka hidup. Jadi menurut Ibu Maria Montessori ini, gimana caranya kita mengelola generasi yang akan datang agar siap, agar mengalami perubahan yang lebih baik dari zaman kita, ya tentu saja pendidikan. Proyek paling urgent, paling besar bagi manusia itu pendidikan. Karena saya bilang tadi manusia itu paket potensi. Yang mengaktifasi apa? Pendidikan. Kalau dalam Islam bahkan tolabul ilmi itu fardhatun. Pendidikan, mencari ilmu itu sifatnya wajib. Kalau itu fardu kan ya setara saja dengan sholat, zakat, puasa, itu semuanya kan wajib. Cuma kita jarang menggaungkan fardunya mencari ilmu ini. Padahal ini salah satu yang harusnya jadi perhatian kita. Orang tidak kuliah tidak masalah, mungkin tidak sekolah juga ya tidak masalah, tapi tidak mencari ilmu berarti meninggalkan kewajiban. Nah, berarti proyek paling besarnya manusia itu kewajiban pendidikan. Bukan filsafat, Pak. Filsafat kalau tidak ada pendidikan ya macet dia. Yang semacam ini kan anggap saja jenisnya pendidikan. Orang berpikir seperti yang jadi tujuan utamanya filsafat. Kalau tidak ada mesin yang namanya pendidikan, ya akan sulit berkembang. Maka yang ketiga, asumsi besarnya pendidikan adalah proyek paling besarnya manusia. Jadi yang pertama tadi, pendidikan dimulai sejak lahir. Yang kedua, anak-anak adalah mesin menuju masa depan yang lebih baik. Dan yang ketiga, proyek paling besar kita adalah pendidikan. Oke, alhamdulillah sudah materi sekarang. Yuk, sekarang kita belajar. Menurut Montessori, ini sebenarnya tulisan-tulisan beliau di akhir-akhir usia beliau. Jadi meskipun nanti teorinya banyak, yang beliau tinggalkan ya warisan paling berharga tentang pendidikan anak-anak. Tapi menurut beliau, perkembangan manusia itu mengalami 4 fase. Yang di titik ini mungkin pola dan model pendidikannya tidak sama. Yang pertama, fase pengembangan diri individu. Ya ini anak yang baru lahir mungkin sampai remaja. Jadi di sini anak mulai membentuk dirinya, lahir maupun batin. Di sini akalnya perlahan-lahan mulai tumbuh, termasuk kepekaan sosialnya mulai muncul. Ini namanya fase pengembangan diri individu. Ini fase paling basic. Nanti kalau dalam teorinya Montessori, ini fase yang melapisi segalanya. Tidak beres di fase ini, nanti akan banyak ketidakberesan di fase selanjutnya. Terbentuknya watak, karakter, gayamu hari ini itu sebagian besar dibentuk di fase awal ini. Maka perhatikan adik-adik kita ya, usia kalau di Montessori 0 sampai 6 tahun.
Ini fase emas untuk membentuk seorang manusia. Maka fase ini harus sangat diperhatikan. Yang kedua, fase perkembangan sosial. Kalau ini individunya sudah jadi, dia mulai berinteraksi dengan yang lain, mulai ngerti konvensi-konvensi. Oh, kalau di tempat ini saya harus begini, tidak boleh begitu. Kalau di depan orang banyak, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Fase perkembangan sosial. Mereka mulai belajar keterampilan sosial. Biar saya disukai banyak orang, saya harus begini. Saya harus jadi anak yang sopan. Sopan itu begini kalau di tempat saya. Ini fase perkembangan sosial. Kemudian fase awal dewasa. Kalau fase awal dewasa ini kita mulai milih-milih jalan hidup. Mulai cari referensi-referensi. Aku harus ngapain besok? Aku ingin jadi apa? Ini mulai hidupmu yang sudah mulai terbentuk di fase awal dewasa. Kalau di fase-fase sebelumnya masih menjelajah, tapi di fase ini mulai kelihatan bentuknya. Di fase-fase awal kayak dulu waktu kecil kalian kalau ditanya cita-citanya besok jadi apa, itu kan jawabmu asal saja, sakmu ini sak senengmu, polisi, dokter dan macam-macam. Tapi begitu saat ini mungkin usia-usia kalian ini ya mahasiswa-mahasiswa yang mau lulus ya atau yang tidak lulus. Ini fase menuju dewasa. Yang itu kalau ditanya mesti kalian sudah mulai tolak-tolak, sudah mau jadi apa besok mas? Wah tidak tahu ya Pak, kamu mulai sudah. Ini kamu mulai ngerti bentukmu yang sejati, mulai ngerti dirimu yang asli. Itu membuatmu agak ragu-ragu. Makanya tadi saya bilang ini ngaji, ini pengayaan ya. Maksudnya kalian kan ini sedang akan memutuskan nanti warna hidupmu seperti apa. Itu banyak sekali butuh referensi-referensi. Sekarang kamu tidak seberani dulu. Kalau dulu santai saja bilang dokter Pak, sekarang tidak berani sudah. Iya, ya apalagi kuliahmu. Saya dulu sih pengen jadi dokter Pak, saya kuliahnya filsafat Pak. Gimana caranya jadi dokter? Dukun mungkin bisa dikit-dikit. Bagian ngeramal-ngeramal itu ya. Baik, nah puncaknya fase dewasa. Fase dewasa ini sudah mulai masuk pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang hakikat diri. Siapa aku? Spiritualitas mulai menguat. Ini fase dewasa sudah. Biasanya fase dewasa ini mengemuka ketika fase awal dewasa tadi perlahan-lahan beres. Kalau masih belum beres, mungkin ada sisi-sisi kedewasaanmu yang muncul, yang refleksi mendalam dan lain sebagainya, tapi tetap tidak prioritas. Prioritasmu mesti lebih ke kapan saya harus kerja, enaknya kerja apa, kok sampai umur sekian tidak ketemu-ketemu jodoh dan lain sebagainya. Pikiranmu kan masih sibuk di situ-situ, tidak jauh-jauh dari situ. Nanti kalau sudah dewasa, baru kamu tanya pertanyaan-pertanyaan mendalam. Enggak kok Pak, saya sejak muda dulu, sejak SMA sudah bahas yang dalam-dalam kok Pak. Iya, biasanya enggak prioritas. Jadi ada yang lebih kamu pentingkan meskipun tidak kamu tinggalkan sisi-sisi kedewasaan ini. Ya misalnya pas ngaji gini sih pertanyaan mendalam, tapi keluar dari sini sudah mikir, aduh tugasku belum selesai, aduh makalahku belum beres, aduh skripsiku kok enggak barbar. Itu kan ketika keluar dari sini, karena memang di fase ini kalian belum fix, belum jadi. Beda dengan kalau nanti kalian sudah selesai, oh ternyata saya itu oleh Allah ditetapkan nikah dengan ini tuh. Oh ngerti dulu, sejak dulu tak lamar kalau cuma dengan ini misalnya. Oh ternyata pekerjaannya cuma ini tuh. Nah itu kamu baru mulai jadi. Itu biasanya mulai fase dewasa. Jadi ini dasar berpikirnya Montessori yang nanti dia menyimpulkan dari 4 fase ini yang paling kunci dan paling berpengaruh fase awal. Fase ketika kita membangun diri, membentuk diri.